Hai hai halo semuanya, kembali dengan aku Hanifka Fitriani. Jadi, apakah kalian tahu siapakah presiden pertama di negeri ini? Iya, betul sekali. Beliau bernama Soekarno. Apakah kalian penasaran dengan cerita kehidupannya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Aku terlahir dengan nama Kusno. Saat masih kecil, aku selalu sakit-sakitan. Oleh karena itu, ayah mengubah namaku menjadi Soekarno. Aku lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Ayahku bernama Raden Sukemi. Ibuku bernama Ida Ayu Nyoman Rais Remben. Aku lahir saat fajar mulai menyingsing. Saat itu ibuku berkata kepadaku, "Engkau adalah putra sang fajar. Engkau akan menjadi pemimpin rakyat negeri ini." Keluargaku keturunan bangsawan sehingga aku bisa sekolah. Waktu itu Belanda melarang anak-anak pribumi dari kalangan biasa untuk bersekolah. Aku pun melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah Belanda atau Hogere Burschschool atau disingkat dengan HBS. Di sekolah, aku termasuk murid yang pandai. Saat sekolah menengah, aku tinggal di rumah Haji Omar Said Cokroaminoto di Surabaya. Beliau adalah ketua Sarekat Islam, organisasi politik terbesar pada saat itu. Aku banyak belajar tentang agama dan politik. Aku juga bertemu banyak tokoh pemimpin organisasi atau perkumpulan di sana. Bacalah buku ini. Buku ini berisi tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia. Ini akan menambah pengetahuanmu. Cokroaminoto adalah panutanku. Aku meniru pemikiran dan perilaku beliau. Terima kasih. Aku lalu melanjutkan sekolah tinggi di Teknik Hogeschool Bandung atau Institut Teknologi Bandung. Di sana aku bertemu Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dewis Dekker. Aku banyak belajar tentang organisasi dan politik. Saat itu Belanda semakin kejam. Mereka merampas hasil kekayaan negeri seperti rempah-rempah untuk diperjualbelikan. Anak-anak pribumi juga dilarang untuk bersekolah. Aku pun bergabung dengan organisasi pemuda. Melalui organisasi, aku bisa mengajak banyak pemuda melawan Belanda. Aku mendirikan klub studi umum di Bandung. Klub ini yang menjadi awal terbentuknya Partai Nasional Indonesia. Teman-teman, tetaplah semangat. Kita harus bersatu agar perjuangan kita lebih kuat. Semangat! Aku mulai menyebarkan semangat kemerdekaan dengan menulis artikel di koran dan berpidato. Tentu saja Belanda tidak suka perilakuku. Aku pun dipenjara selama beberapa tahun. Selama di penjara, aku banyak membaca dan sering menuliskan pemikiranku tentang kemerdekaan. Salah satu tulisanku yang terkenal berjudul Indonesia Menggugat. Aku menuliskannya dengan sepenuh hati saat di penjara. Tulisan itu berisi pembelaan untuk diriku dan negeriku yang menderita akibat penjajahan. Aku sangat benci penjajahan dan bertekad untuk melawan. Aku sering memimpin rapat dan mengobarkan semangat kepada banyak orang melalui pidato. Hal ini membuatku ditahan hingga beberapa kali. Namun, penjara tidak akan menghentikanku untuk mempersatukan negeri ini.
Saat Jepang datang dan menawarkan bantuan untuk musuh Belanda, kami menyambutnya dengan senang hati. Mereka mengaku sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia. Oh, sayangnya sikap baik Jepang itu hanya pura-pura. Mereka ternyata ingin mengambil kekayaan alam Indonesia untuk keperluan melawan Amerika. Selama 3 tahun lebih, Jepang menjajah Indonesia. Perlakuan mereka jauh lebih kejam daripada Belanda. Rakyat pribumi harus kerja paksa. Hasil panen pun dirampas. Rakyat sangat menderita. Hingga akhirnya Amerika Serikat mengebom 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom pada Agustus 1945. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Dalam situasi genting, aku diculik oleh para pemuda. Mereka mendesakku untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kejadian penculikan ini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Kita harus segera melakukannya. Pada 17 Agustus 1945, aku dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bendera merah putih pun dikibarkan dengan sukacita. Jepang akhirnya terpaksa kembali ke negaranya dan menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia. Merdeka! 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 Kemerdekaan negeri ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan panjang ini tidak sia-sia. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, aku pun dikenal sebagai tokoh proklamator Indonesia. Ternyata yang dikatakan ibuku ternyata benar. Akhirnya aku menjadi pemimpin negeri ini. Aku adalah presiden pertama Republik Indonesia. Wah, ceritanya sangat menarik sekali ya kawan-kawan. Pesan moral apa aja sih yang kita bisa dapatkan dari buku ini? Kalau menurut aku bahwa seorang pribumi bisa memperjuangkan hak kemerdekaannya di negaranya. Aku Alifka, aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.